Selamat pagi semuanya. Pagi Kak. Pagi Kak. Ya, selamat pagi. Oke, baik. Pagi hari ini kita akan membahas pertemuan yang keempat. Nah, Kakak kurang tahu di pertemuan pertama sampai ketiga kalian bahas yang kode berapa? Apakah guru sebelumnya membahas per tahun saja? Kalau per tahun saja berarti hanya 15 soal ya, Dek. Nah, tapi Kakak kali ini membahas langsung 2 kode ya. Kalau hanya 1 kode itu waktunya sangat banyak berlebih ya. Nah, jadi Kakak bahas 2 kode. Nanti kalian tinggal bilang ke mbaknya nanti kode berapa saja yang sudah dibahas ya. Oke. Untuk kali ini Kakak akan membahas SIMAK UI tahun 2013 kode 637 dan 638. Oke. Nah, untuk komunikasi kita ya dalam pembelajaran kita hari ini, Kakak mau kalian membacakan masing-masing membacakan soalnya ya. Jadi supaya bisa membacakan soalnya maka Kakak akan panggil satu persatu secara absensi ya. Oke, kita mulai saja. Untuk soal yang pertama, coba yang bacakan pertama Aldrian. Masyarakat Papua menerima lembaran uang kertas Rp100.000 sebagai nilai tukar yang berlaku. Komoditas lembaran uang tersebut dikenal sebagai komoditas lembaran uang. Lembaran berarti uang kertas ya. Oke, uang kertas. Nah, apa yang dimaksud dengan uang komoditas? Oke, uang komoditas. Ini adalah uang yang nilainya didapatkan dari komoditas yang dibuatnya. Oke, sebentar ya, suaranya kok mung-mung dah. Kakak kecili dulu suaranya. Oke. Nah, kok masih ya? Oke. Berarti uang komoditas itu adalah uang yang dibuatkan berdasarkan komoditasnya yang ada di sana, atau ya uang komoditas ini sering disebut dengan nilai intrinsik, berarti bahannya ya terlihat dari bahannya. Oke, sementara di soal kita dikatakan 100.000 bukan bahannya itu tapi angka yang tertera pada uang tersebut. Oke, berarti bukan uang komoditas ya. Nah, kemudian yang disebut dengan uang fiat ya, uang fiat. Nah, uang fiat adalah mata uang yang dikeluarkan dan diresmikan oleh pemerintah ya, dan diresmikan oleh pemerintah. Jadi uang fiatnya sering disebut dengan berdasarkan nilai nominalnya ya, berarti nilai yang tertera pada uang tersebut. Nah, ini uang kertas 100.000, berarti angka 100.000-nya itu adalah yang tertera pada uang tersebut. Berarti dia adalah uang fiat ya. Oke, nilai intrinsik tadi sudah. Mere money atau uang puisi ini adalah deposito berjangka atau tabungan berjangka ya. Dan store of value itu adalah satuan nilai. Ini adalah fungsi uang. Fungsi asli uang itu sebagai satuan nilai. Berarti nomor 1 jawaban kita adalah uang fiat. Ya. Oke. Lanjut ke
Nomor 2 berarti sekarang gilirannya Ambarsari. Bacakan, Dek. Karena Ambarsari apalagi bentar ya. Oh, Ambarsari itu adalah akun FO. Salah ya kakak ya. Oke. Oke, itu akun FO. Coba. Berarti Arquiliano. Yuk. Arquiliano. Iya, Kak. Bacakan, Dek. Production Possibility Frontier dari negara Tanah Baru adalah seperti yang ditunjukkan di atas. Jika perekonomian negara Tanah Baru berada pada titik B, dapat dikatakan bahwa Oke. Kurva PPC atau PPF ya. Product Possibility Frontier. Ya, itu adalah kurva yang menunjukkan batas maksimal kemampuan produksi yang dicapai oleh suatu negara dengan menggunakan seluruh faktor produksi dan teknologi mereka yang tersedia. Ya. Nah, jadi kurva produksi itu tadi katanya kan ada batas kemampuan, ya. Jadi batas kemampuan itu digambarkan dalam kurva PPC-nya. Kurva PPC-nya berbentuk perut seperti ini. Nah, titik-titik yang ada di sepanjang kurva PPC ini adalah titik kemampuan atau batas produksi yang mereka hasilkan. Ya. Jadi titik A dan titik C ini adalah batas produksi yang mereka hasilkan. Berapa roti yang bisa mereka hasilkan dan baju yang mereka bisa hasilkan. Begitu juga kurva C, berapa roti yang mereka hasilkan dan berapa baju yang mereka hasilkan. Jadi batas produksinya itu digambarkan di kurva PPC ya, titik yang ada di sepanjang kurva PPC. Sementara yang ditanya adalah titik yang berada di luar kurva PPC. Ada yang di dalam perutnya, ada yang di luar, itu ya. Nah, yang ditanya adalah titik B. Titik B berarti yang ada di luar kurva PPC. Oke, kakak jelaskan satu persatu yang di luar dan di dalam. Oke, nah, yang di dalam dulu ya. Nah, berarti yang titik D. Titik D ini menunjukkan hasil yang tidak efisien karena tidak mencapai tingkat hasil yang optimal. Karena dia tidak efisien itu karena kekurangan ya faktor produksi atau teknologi sehingga mereka tidak bisa menghasilkan barang yang optimal. Ya. Sementara titik B dia berada di luar. Nah, ini berarti mereka tidak bisa menghasilkan ya barang karena tidak mempunyai faktor produksi. Bedakan ya, Dea, tidak mempunyai dan tidak mencukupi. Ya, kalau titik D dia punya tapi nggak cukup, kurang. Sementara kalau yang titik B dia tidak ada sama sekali. Itu ya. Jadi titik B ini adalah titik di mana menggambarkan produksi yang tidak bisa mereka hasilkan karena tidak mempunyai sumber daya. Maka jawaban yang tepat ada di option dodol. Ya. Oke. Lanjut ke nomor 3. Berarti nomor 3 sekarang ke Afifa. Afifa Dian.
boleh bacakan Atifah? Faktor yang menyebabkan pergeseran kurva penawaran ke kiri adalah faktor yang menyebabkan pergeseran kurva penawaran maupun permintaan itu disebabkan karena perubahan faktor-faktor produksinya. Ya, perubahan faktor-faktornya. Nah, untuk faktor-faktor penawaran, ya, jadi faktor-faktor penawaran yang mempengaruhi kurva penawaran sehingga nanti kurva penawarannya bergeser, bukan bergerak. Bedakan ya, Dek, bergeser dengan bergerak. Karena kalau bergeser berarti dia pindah, kalau bergerak dia belum tentu pindah kurvanya. Oke. Nah, faktornya apa saja? Itu ada biaya produksi dan teknologi. Kalau teknologi kita semakin canggih, maka produksi barang kita akan semakin bertambah. Ya, produksi makin bertambah. Sehingga nanti kurva akan bergeser ke kanan. Jadi kalau bertambah dia ke kanan. Biaya produksi. Kalau biaya produksi semakin berkurang, makin sedikit, maka produksi barang yang dihasilkan akan semakin banyak. Ini biasanya dibarengi dengan tingkat teknologi. Jadi kalau teknologinya semakin canggih, maka biaya yang dikeluarkan akan semakin sedikit. Ya, biasanya ini digambarkan yaitu dengan penggantian tenaga kerja dengan mesin. Mesin itu kan teknologi. Ya, jadi manusia digantikan dengan teknologi, maka tenaga manusia ya itu jadi berkurang. Dengan berkurangnya tenaga manusia, maka gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan atau upah yang dikeluarkan perusahaan ya untuk menggaji para karyawannya menjadi berkurang karena sudah digantikan oleh mesin, gitu ya. Jadi kalau teknologinya semakin bagus, maka biaya produksi akan semakin berkurang. Ya. Jadi hasil produksi akan semakin bertambah. Oke. Tujuan perusahaan. Nah, kalau tujuan perusahaan hendak mencari laba yang lebih banyak, maka mereka akan produksi barang lebih banyak. Sehingga kurvanya akan bergeser ke kanan. Gitu ya. Oke, kemudian pajak. Pajak kalau semakin besar pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, maka biaya produksi dari perusahaan tersebut akan semakin besar. Gitu ya. Jadi kalau pajaknya makin besar, berarti biaya produksi makin besar, maka hasil produksi semakin sedikit, kurva akan bergeser ke kiri. Jadi pajak bertambah, kurva ke kiri. Yang keempat adalah ketersediaan dan harga barang pengganti atau barang pelengkap, barang substitusi atau barang komplementer. Kalau makin banyak barang penggantinya, maka konsumen akan lebih memilih ya, memilih barang yang lebih dia suka. Berarti bisa saja peminat barang kita menjadi berkurang. Jadi semakin banyak barang pengganti, maka yang minat dengan barang kita akan semakin sedikit, gitu ya. Oke. Nah, berarti kalau makin sedikit, berarti produksi kita makin sedikit, kurva maka akan bergeser ke kiri. Kebalikan dengan pelengkap atau komplementer. Ya, kalau pelengkap, contohnya mobil sama bensin. Ya, pelengkap mobil adalah bensin. Kalau harga bensin makin naik, maka produksi mobil akan berkurang. Maka kurva akan bergeser ke kiri. Karena orang beli bensin kalau ada mobilnya, kan? Oke. Kemudian prediksi harga di masa depan. Kalau kita prediksikan harga di masa depan akan turun, berarti sekarang lebih mahal, kan? Kalau lebih mahal sekarang, maka produksi kita lebih banyak sekarang.
ya, sehingga kurva bergeser ke kanan. Keenam adalah jumlah produsen. Makin banyak produsen atau perusahaan yang menghasilkan barang tersebut, maka hasil produksi akan semakin banyak. Peristiwa alam ini juga mempengaruhi faktor produksi, ya. Kalau terjadi bencana alam, maka tidak ada hasil produksi karena hasil produksinya rusak dibuat oleh bencana alam. Oke, maka jawabannya yang bergeser ke kiri yaitu peningkatan upah. Berarti upah makin tinggi, maka biayanya makin besar sehingga biaya produksi menjadi makin besar sehingga hasil produksi makin berkurang, maka kurva bergeser ke kiri. Ya, jadi jawabannya yang enak. Oke, berikutnya soal nomor 4 dibacakan oleh Amelia. Nomor 4. Amelia. Ya, Kak. Diketahui fungsi penawaran 5P sama dengan 220 min QD dan fungsi permintaan 3P sama dengan QS plus 20. Dari kedua fungsi tersebut, harga dan kuantitas pada kondisi keseimbangan ialah. Oke. Yang ditanya adalah keseimbangan. Ya? Yang diketahui fungsi penawaran 5P sama dengan 220 min Q, ya. Nah, untuk mengetahui fungsi kuantitasnya, rumusnya itu nanti adalah QD sama dengan QS. Nah, dengan begini, ini kan kita harus bagi 5 dulu. Nanti angkanya akan kacau. Jadi kita rubah saja fungsinya ini ke fungsi Q. Ya, maka jadi QD sama dengan 220 min 5P. Begitu juga dengan fungsi permintaannya, 3P min Q sama dengan QS plus 20. Maka kalau kita rubah ke Q, jadi QS sama dengan 3P min 20. Ya. Oke, yang ditanya adalah keseimbangan. Rumus yang kita gunakan, QD sama dengan QS. Ya, fungsi permintaan disamakan dengan fungsi penawaran. Oke, QD-nya tadi 220 min 5P, QS-nya 3P min 20. Kita samakan. Oke, kita gabungkan variabel yang sama. Di sini ada variabel konstanta, di sini juga ada, maka pindahkan. Min 20 jadi plus 20. Variabel P. Maka yang ini kita pindahkan min 5P jadi plus 5P. Maka nanti hasilnya 240 sama dengan 8P, maka P-nya dapat 30. Oke, kalau sudah dapat P-nya, kita tinggal cari Q-nya berapa. Maka kita masukkan dia ke fungsi permintaan. Kenapa harus ke fungsi permintaan? Karena yang menanggung perubahan harga itu adalah konsumen. Ya, jadi kita masukkan ke fungsi permintaan. Fungsi permintaannya tadi 220 min 5P. Maka gantikan P-nya. Jadi 30, karena kan tadi P-nya 30 ya, maka dapatlah nanti Q-nya 70. Nah, dengan demikian, ya, maka jawabannya ada di option N. Gitu ya. Oke. Kemudian nomor 5. Oke, nomor 5 sekarang pada Az-Zahra. Harga kemeja merek Tata di Pusat Perdagangan ITC Cempaka Mas bulan Februari 2013 mengalami penurunan dari Rp120.000 menjadi Rp90.000 per unit, sehingga jumlah permintaan naik dari 40 unit menjadi 60 unit. Koefisien elastisitas permintaan terhadap kemeja Tata adalah Koefisiennya yang diminta ya. Ingat kalau dalam elastisitas rumusnya itu kemarin ada 4 ya. Oke, bisa dicari sendiri lagi nanti ya kalau udah lupa ya.
Oke, rumus elastisitas itu ada 4. Dan untuk soal kita ini, kita pakai rumus yang kedua. Itu ya. Oke, yang diketahui di sini adalah ketika harganya 120, maka konsumsinya jadi 40, permintaannya jadi 40 ya. Nah, harganya turun jadi 90, maka konsumsinya atau permintaan barangnya 60 unit. Oke. Nah, rumus yang ditanya adalah koefisien elastisitas. Rumusnya pakai rumus yang kedua, yaitu perubahan jumlah barang dibagi perubahan harga dikali harga bagi jumlah barang. Berarti kita cari dulu berapa perubahannya. Ya. Nah, maka harga di sini dari 120 ke 90 perubahannya adalah 30.000. Jumlah barang dari 40 ke 60 maka perubahannya adalah 20. Tinggal masukkan saja ke rumusnya. Perubahan jumlah barang 20, perubahan harga 30.000 dikali harganya 120 yang pertama, jumlah barangnya 40. Maka koefisien elastisitasnya adalah 2. Nah, karena yang ditanya adalah elastisitas permintaan, ya, permintaan itu kan hukumnya negatif, ya, bertolak belakang. Harga naik, jumlah barang yang diminta turun, jadi dia negatif, ya. Maka karena hasilnya 2, karena dia permintaan berarti negatif, berarti minus 2, gitu ya. Maka jawabannya ada di cantik. Oke, itu untuk soal nomor 5. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Berarti sekarang gilirannya Danisa. Bila suatu transaksi mengakibatkan bertambahnya aset dan bertambahnya kewajiban, maka transaksi yang tepat dari pengaruh tersebut adalah? Oke. Kalau bertambah harta, maka kewajiban juga bertambah. Maka mana transaksi yang benar yang menghasilkan harta bertambah atau aset, kemudian utang juga bertambah? Oke, kita koreksi satu-satu. Yang ayat, dibeli persediaan barang dagang 8.500.000. Oke. Kalau dibeli persediaan barang, berarti persediaan barang itu masuk kelompok harta atau aktiva atau aset. Berarti hartanya bertambah. Ya, kemudian pembayarannya tunai. Bayar tunai berarti kas kita atau uang tunai kita berkurang. Berarti harta kita juga berkurang. Ya. Sisanya dibayar kemudian. Dibayar kemudian berarti kita ngutang. Maka utang kita bertambah atau kewajiban kita bertambah. Itu nomor ayat. Yang B, diterima pendapatan perlengkapan, ya, pendapatan sewa. Kalau diterima pendapatan berarti pendapatan kita bertambah, ya. Sewa perlengkapan, ya, itu berarti pendapatan tadi ya. Pembayarannya tunai berarti bayar tunai berarti kas kita bertambah. Sisanya 2 hari kemudian berarti dia ngutang sama kita, namanya piutang. Berarti piutang kita bertambah. Oke. Yang C, diterima pendapatan sewa perlengkapan, berarti sama kayak tadi ya, pendapatannya bertambah. Yang telah dilakukan 7 hari sebelumnya. Berarti udah dikerjakan 7 hari kemarin, baru diterima sekarang. Berarti piutangnya karena sudah dibayarkan sekarang, berarti piutangnya berkurang karena dia masih ngutang kemarin kan. Nah, dibayarkannya hari ini berarti piutang kita menjadi berkurang. Oke. Yang D, diterima tunai pendapatan yang masih harus diterima. Diterima tunai berarti kas kita bertambah. Berarti terima duit ya. Pendapatan yang masih harus diterima itu sama dengan utang. Ya. Pendapatan yang masih
harus diterima. Oh, berarti hak kita yang masih harus kita terima. Berarti dia ngutang, kita sama namanya piutang ya. Oke, Kakak perbaiki nanti. Ini piutang. Berarti sudah kita terima dia bayar utang, maka jadi kita piutang kita menjadi berkurang. Ya, nanti ini piutang berkurang ya. Oke, kemudian melakukan privo. Privo itu adalah pengambilan harta perusahaan oleh pemilik. Namanya privo. Jadi privonya bertambah kalau mengambil harta perusahaan dalam bentuk uang. Berarti kasnya berkurang. Oke, yang diminta adalah yang mempengaruhi harta sama utang. Maka mana yang mempengaruhi harta sama utang? Ini tadi piutang ya, jadi nggak ada, bukan utang, jadi salah. Kemudian ini juga piutang. Ini sama-sama harta, kas sama piutang itu harta, kelompok harta. Nah, berarti yang mempengaruhi utang sama harta adalah ini ada hartanya bertambah dan berkurang dan utangnya bertambah. Yang diminta adalah bertambahnya harta sama utang. Berarti di sini harta bertambah, utang bertambah. Maka jawabannya ada di ayam. Ya? Oke. Berikutnya soal nomor 7. Nomor 7 berarti sekarang Faradina. Saya bacakan. Biaya pelabuhan 50.000, biaya pemrosesan pesanan pembelian senilai 35.000, dan biaya gaji petugas perusahaan di bagian penerimaan 15.000. Kita yang akan dicatat sebagai persediaan adalah. Pelan banget suaranya Faradina. Gak kedengaran kakak. Oke, ya udah. Kita lanjut ya. Yang penting Faradina udah baca. Walaupun suaranya kakak nggak dengar, sangkan pelannya. Oke. Harga pembelian persediaan barang 4 juta, biaya asuransi 200, biaya pelabuhan 50, biaya pemrosesan 35, gaji petugas 15.000. Yang dicatat sebagai persediaan. Yang ditanyakan persediaan kan, Dek? Berarti persediaan barang kita tadi berapa? Yang ditanya persediaan bukan pembelian bersih. Beda ya. Berarti persediaan itu ada persediaan awal, ada persediaan akhir. Berarti persediaan awal itu adalah barang yang tersedia. Tersedianya ya sejumlah barang tersebut. Kalau pembelian bersih itu adalah pembelian dikurangi biaya-biaya pembelian, gitu kan? Nah, ingat masih rumusnya ya pembelian bersih. Nah, berarti tidak ada hubungannya dengan biaya produksi dan biaya penyusutan maupun biaya-biaya lainnya. Berarti hanya persediaan. Di sini katanya persediaan barangnya 4 juta. Ya udah, berarti nilai persediaannya adalah 4 juta. Ya? Oke. Berikutnya soal nomor 8. Berarti Demasbati. Ayo Demasbati bacakan Dek soalnya. Demas ini siswa atau FO? Pasti siswa dong ya. Ada nggak nih Demas? Apa hanya cuma gimmicknya aja yang standby, orangnya nggak ada? Oke. Ada kayaknya nih ya. Buat mbaknya nanti tolong ya, Demas Bati itu absen ya, nggak ada ya. Ini nggak ada. Oke, siapa ini? Ini siswa, jangan-jangan orang tua yang masuk ke grup ini. Nggak boleh begitu ya. Oke, nomor 8
Faris, Yazid. Untuk mengerem laju inflasi, pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan pajak penghasilan agar pengeluaran konsumsi masyarakat berkurang, sehingga tidak mendorong kenaikan harga-harga barang. Tindakan pemerintah ini disebut kebijakan. Oke, disebut kebijakan apa? Itu ya. Oke. Nah, untuk mengatasi inflasi, ya, itu ada dua kebijakan. Yaitu ada kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Apa saja itu kebijakan moneter? Ada pasar terbuka, kemudian ada tingkat bunga, tingkat cadangan kas. Nah, itu semuanya melalui Bank Indonesia. Nah, kebijakan mengatasi inflasi yang lain adalah kebijakan fiskal, yaitu melalui APBN, menentukan besarnya anggaran dan pendapatan belanja negara. Kalau inflasi, berarti belanjanya dinaikin apa dikurangin. Kalau inflasi kan barang nggak ada, karena harganya pada naik, ya. Maka caranya pemerintah menambah barang, berarti belanjanya ditingkatkan. Gitu ya. Nah, kalau pemerintah menaikkan apa nih? Pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan ini adalah komponen dari APBN. Berarti kalau pemerintah menaikkan pajak penghasilan, maka masyarakat akan membayar pajak sehingga uang di masyarakat menjadi berkurang. Maka inflasi akan berkurang, ya. Jadi pajak termasuk kebijakan fiskal. Jadi jawabannya ada di option A ya. Oke. Berikutnya nomor 9. Oke, berarti nomor 9 sekarang gilirannya siapa nih? Faras Abian. Faras Abian. Ayo Faras Abian. Ada nggak nih? Atau gimmicknya doang yang standby, orangnya nggak ada? Nggak ada juga ya? Oke. Ini nggak ada ya. Grace Teresia. Pada tanggal 1 Juli 2012, Pak Anas membuka usaha yang diberi nama Bengkel Sumi. Sebagai modal usaha, Pak Anas menginvestasikan uang 20 juta untuk menyewa sebuah bangunan. Selain itu, Pak Anas juga memperoleh pinjaman berupa kredit usaha dari Bank ABC senilai 30 juta. Oleh Pak Anas, uang pinjaman ini digunakan untuk membeli peralatan bengkel senilai 25 juta dan perlengkapan bengkel senilai 2 juta. Dari transaksi tersebut, nilai harta aktiva Bengkel Sumi yang benar adalah? Oke. Yang ditanya adalah nilai aktivanya atau hartanya, ya. Oke. Nah, transaksinya adalah Pak Anas menginvestasikan uangnya sebesar 20 juta untuk sewa gedung. Berarti secara otomatis uang investasinya sudah habis ya. Berarti hartanya 0. Oke. Ada lagi kasnya. Karena investasi uang itu berarti kas ya. Nah, kemudian dia meminjam uang. Berarti dia punya utang 30 juta. Nah, dengan meminjam uang itu, dia punya utang dan juga dia punya kas
30 juta. Berarti kasnya bertambah kan dari ngutang. Nah, sekarang dari 30 juta ini ya, dia belikan peralatan seharga 25 juta. Berarti sisa uangnya tinggal 5 juta. Kasnya tinggal 5 juta. Berarti peralatan ini termasuk kelompok harta ataupun aktiva. Berarti ada aktiva 25 juta ya. Cuma aktiva yang lainnya menjadi berkurang karena membeli aktiva yang pertama ya. Membeli aktiva mengurangi aktiva yang lain. Oke, jadi sisa aktiva dalam bentuk kas tinggal 5 juta. Oke, kemudian juga membeli perlengkapan seharga 2 juta. Perlengkapan juga termasuk aktiva kelompok harta. Sehingga mengurangi aktiva yang lainnya yaitu kas sebesar 2 juta. Maka sisa kasnya tinggal 3 juta. Yang ditanya adalah hartanya atau aktivanya. Maka nilai hartanya tadi ada peralatan 25 juta, perlengkapan 2 juta, dan apalagi sisa kasnya 3 juta. Maka totalnya 30 juta. Pas ya kasnya di awal. Nah, yang ditanya adalah nilai hartanya. Berarti nilai hartanya sama 30 juta. Maka jawabannya ada di cantik. Oke. Jadi nilai hartanya itu terdiri dari peralatan, perlengkapan, sama kas. Totalnya seluruhnya 30 juta. Oke. Berikutnya nomor 10. Berarti sekarang gilirannya tadi terakhir Rizka. Hanifah Zahrani. Sejak pemerintah mengizinkan perusahaan minyak asing seperti Petronas dan Shell masuk ke Indonesia untuk menjual BBM, pasar bahan bakar kendaraan bermotor berubah menjadi pasar persaingan sempurna. Sebab dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan bebas untuk masuk ke pasar, dan dalam jangka panjang perusahaan tidak memperoleh laba supernormal. Oke. Perusahaan minyak ya. Kalau pasar persaingan sempurna, ini pasar yang terdiri dari banyak pembeli dan banyak penjual. Ya, banyak pembeli dan banyak penjual. Contohnya ini adalah pasar kebutuhan pokok. Ya. Nah, berarti kalau perusahaan minyak tadi kan terdiri, kalau Indonesia ada Pertamina masuk ke Indonesia kan? Perusahaan minyak Indonesia namanya Pertamina. Lalu pemerintah mengizinkan perusahaan minyak asing yaitu Petronas dan Shell masuk ke Indonesia. Maka ada 3 perusahaan minyak di Indonesia yaitu Pertamina, Petronas, dan Shell. Maka kalau 3 dia berarti hanya beberapa, nggak nyampe 10. Itu disebut dengan pasar oligopoli. Ya. Oligopoli ini batasnya adalah 10 perusahaan. Ya, batasnya 10 perusahaan. Sementara ini Pertamina, Petronas, dan Shell batasnya 3 perusahaan. Berarti dia masih termasuk ke pasar oligopoli. Maka pernyataannya salah. Oke. Nah, dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan bebas untuk masuk pasar dalam jangka panjang, perusahaan tidak memperoleh laba supernormal. Iya benar. Ya. Namanya pasar kebutuhan pokok tadi adalah contohnya kebutuhan pokok itu apa? Beras ya dan sebagainya. Nah, beras yang dihasilkan dari Aceh, dari Irian Jaya itu pasti sama. Ya, sama bentuknya, rasanya sama-sama beras Ramos contohnya. Ramos yang dihasilkan dari Aceh sama dari Irian Jaya itu pasti sama, ya, sehingga dia ya produknya homogen. Dan siapa saja yang masuk ke dalam perusahaan itu bebas, ya.
Saat ini saya untung besar, saya akan bertahan. Kalau nggak untung, saya rugi, saya bisa keluar. Ya. Dan dalam jangka panjang, perusahaan pasar persaingan sempurna hanya memperoleh laba normal. Jadi tidak memperoleh laba super normal. Maka alasannya benar. Oke, salah dibenarkan adalah dosa, ya, atau dodol. Jadi nomor 10 jawabannya adalah dodol. Salah dibenarkan itu dodol. Oke, berikutnya soal nomor 11. Soal nomor 11 berarti sekarang gilirannya siapa ini sekarang? Hikmat Nisa. Semakin jauh jarak garis kurva Lorenz dari garis pemerataan sempurna, semakin tinggi tingkat ketidakmerataan pendapatannya. Sebab suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai koefisien Gini mendekati 0. Oke. Kurva Lorenz, masih ingat deh kurva Lorenz? Kurva Lorenz adalah kurva yang menggambarkan pemerataan distribusi pendapatan. Dilihat dari perbandingan jumlah penduduk dengan tingkat pendapatan nasional. Ya, nah ini dia kurva Lorenz. Kurva Lorenz-nya yang warna merah ya, yang bentuk perut seperti ini di bawah. Nah, sementara yang hitam ini adalah garis pemerataannya, ya. Nah, kalau kurva Lorenz-nya makin mendekati garis pemerataan, berarti distribusinya makin merata, berarti makin mendekati 0. Berarti kalau sudah di garis pemerataan ini dia berarti 0, ya. Nah, kemudian kalau makin menjauhi garis diagonal atau garis pemerataan ini, berarti makin tidak merata atau makin timpang, ya. Oke, jadi semakin jauh jarak garis kurva Lorenz dari garis pemerataan, maka semakin tinggi tingkat ketimpangannya atau ketidakmerataan pendapatannya. Berarti benar ya? Distribusi pendapatan makin merata jika nilai koefisien Gininya mendekati 0. Berarti makin mendekati garis pemerataan berarti makin dekati 0 ya. Berarti titik 0-nya ini makin besar ke sini sampai 1 seperti itu ya. Oke, jadi benar. Benar-benar dan berhubungan ya. Berarti jawabannya yang ayam. Oke, itu untuk nomor 11.